Hai semua, kembali lagi di tutorial Flappy Bird dengan Python dan Pygame. Di video kali ini, kita akan coba untuk membuat game over screen. Jadi kita akan membuat layar game over. Nah, karena di video sebelumnya, kita kan udah ngecek nih collision buat skor ya. Nah, kalau misalkan teman-teman coba jalanin gamenya dan coba tabrakin ke pipa, nah dia jadi tembus gitu. Jadi kita pengen bikin collision buat ngecek pas kita nabrak pipa dan nantinya permainan akan berakhir gitu. Jadi akan game over. Jadi kita tampilin uh, game over screen. Pertama kita bikin variable game over buat menandakan nantinya kalau misalkan dia bernilai true, maka game akan game over, oke? Ini kita kasih nilai false di awal. Lalu kita bisa ngecek collision ya. Nah, di atas ini kan kita ngecek collision buat dia kena detection skornya ya. Jadi kita bisa tulis komen biar memudahkan aja. Ini saya kasih komen. Misalkan cek collision bird dengan pipa. Lalu kita bisa bikin variabel bit hit pipa check collision sprite dot sprite light bird sama pipas. Ini pipas ini variabel grup yang berisikan pipa atas sama pipa bawah, oke? Cek. Lalu di sini kita kasih nilai false. Kita cek kalau misalkan kita kena pipa, kita nabrak pipa, kita game overnya kita ubah jadi true. Untuk mengecek apakah kita berhasil ngecek collision, mungkin kita bisa bikin false-nya jadi run-nya jadi false, jadi dia nanti bakal quit. Nah, di sini kita bikin true nih. Ini kan game loop kita. Udah pas kita bikin false dia bakal berhenti. Oke, coba kita cek apakah collision-nya berhasil. Coba kita tabrakin. Oke, berarti bisa ya. Ini kita hapus lagi. Oke, kita udah punya cek collision nih. Collision buat ngecek menandakan bahwa kita menabrak pipa, berarti game over gitu ya. Nah, kita pengen nampilin nih layar game overnya. Kita bisa bikin function untuk itu. Kan game over screen. Nah, lalu nantinya pas kita pengen nampilin game over screen-nya, layar game overnya, kita pengen jadi kan kayak nantinya tuh kayak bisa ya. Ini kan coba teman-teman coba jalanin kodenya, nah saya komen dulu. Nah, ini kan layar game kita nih. Nah, nantinya pas kita kayak nabrak ininya, nah kita tuh pengen dia tuh kayak diganti layarnya ke layar game over. Nah, jadi kita bisa ngebikin layarnya kita kasih warna hitam. Oke, jadi screen-nya kita kasih warna hitam. Lalu sini kita bisa nampilin deh teksnya. Ini soft text ini function di atas sini ya buat tampilin teks di video. Saya lupa part berapa kita nampilin teks buat skor. Jadi kita bisa gunain function ini lagi buat nampilin game over, teks untuk game over. Game over. Lalu font size-nya 40, misalkan warna merah. Posisinya misalkan setengah layar. Oke, kurang 65. Lalu seperempat tinggi. Lalu juga pengen nampilin skor kita. Jadi nggak cuma game overnya, jadi kita nanti pengen ketika kita nabrak ke pipa, jadi kita pengen nampilin nih skor terakhir kita. Oke, skor pas kita kan pas kita main kita ngelewatin pipa kita dapat skor tuh. Jadi kita pengen lihat skor terakhir kita. Misalkan skor kamu. Nah, kita bisa gunain format. Jadi di sini kalau format itu di Python itu, nah tanda kurung kerawal ini tuh nantinya akan dijadikan semacam placeholder. Jadi dia bakal dijadikan tempat di sini. Nantinya di format ini kita bisa ngasih variabel yang nantinya dia bakal ditaruh ke sini. Teman-teman juga bisa sih gunain kayak concatenation, cuman di sini saya gunain format aja. Di sini kita pengen nampilin skor kita. Lalu warnanya kita kasih warna putih saja. Mungkin sininya adalah kita taruh di posisi setengah layar di 2 kurang 50 sama seperempat tinggi tambah 100. Oke, jadi kita udah punya game over sama skornya. Lalu di sini kita pengen
pygame.display.flip. Nah, jadi apa itu pygame.display.flip? Dia kan pygame.display.flip ini kan berguna buat ngupdate ya, ngupdate berarti ngupdate layar nih yang ditampilin ke game kita. Kalau teman-teman scroll ke bawah, kita juga gunain pygame.display.flip di game loop kita. Nah, ini di sini nantinya pas dia ke game over screen, kita juga pengen update layar kita. Maka dari itu nanti dia bakal ngambilin game over. Nah, analoginya itu seperti ke papan tulis. Jadi misalkan teman-teman tahu kayak papan tulis yang diputar gitu dibalik. Jadi misalkan awal-awal pas kita jalanin kode kita, dia kan nampilin game kita. Oke. Nah, jadi ini nampilin game kita awal-awal. Nah, terus pas kita nabrak pipa, nah anggap aja papannya itu dibalik. Setelah itu diganti sama game over screen, habis itu kita flip lagi papannya, jadi kita balikin lagi papannya buat ditampilkan ke player. Jadi maka dari itu dia nanti ngelihat game over gitu. Oke. Nah, setelah itu kita mau pas dia di game over screen, kita tuh pengen kan kalau misalkan game over itu kan biasanya ini ya, kita mau continue, try again, atau exit. Nah, di sini kita disebut variable kayak waiting game over. So, jadi di sini kita bikin kayak sama seperti game loop, karena di sini kan kita pengen nih playernya tuh dia tuh mau continue atau exit dari gamenya. Jadi selama dia di game over screen, kita mau cek nih. Jadi selama dia nih di game over screen, berada di game over screen, kita juga pengen cek, kita kasih clock juga. Pada dasarnya mirip-mirip seperti di game loop. Terus kita mau dapetin event. Nah, di sini jadi kalau misalkan nanti dia di game overnya dia milih buat quit, nah berarti kita bisa quit pygame dot quit. Nah, tapi di sini kita sudah bisa sih gunain pygame dot quit. Nah, masalah itu kalau kita gunain pygame dot quit tuh terkadang apa ya? Terkadang keluarnya tuh nggak apa ya? Kayak kode itu masih jalan gitu kadang-kadang. Jadi maka dari itu kita bakal import modul dari Python, yaitu adalah sys atau sistem mungkin kepanjangannya, di mana kita bisa gunain metode bawaannya itu adalah exit. Nah, kalau exit ini ya ini benar-benar bakal exit. Jadi benar-benar kodenya bakal berarti ya exit lah, udah kelar gitu. Kalau gunain pygame.quit tuh kadang kodenya masih jalan. Jadi kalau kita exit, dia benar-benar sudah exit. Dan gak cuma itu aja, gak cuma kita pengen ngecek kalau player apakah dia mau quit, kita juga pengen ngecek kalau player dia mau keluar dari game over screen-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek, kalau misalkan di queue up, ya nantinya player kalau misalkan dia queue up itu ketika kita mencet tombol di keyboard, lalu jarinya sama kita angkat. Nah, itu tuh queue up. Kalau queue down, kalau misalnya kita pencet. Nah, nanti kita pengen player tuh kayak mencet apa aja, maka dari itu kita bisa di sini nulis kayak show text. Di sini kita hapus, kayak ngasih tahu ke player bahwa ketika dia di game over, kita bisa ngasih tahu buat dia pencet apa aja buat continue, press any key to continue. Ayo teman-teman bisa nulis apa aja terserah. Warnanya putih. Terus oke, di sini saya lupa buat ngasih font size-nya ya. Nggak lupa di sini buat ngasih ukuran font size-nya 25. Oke, terus ini labelnya 95 tambah 50. Oke. Nah, jadi nantinya kita pengen ketika di game over, kita juga pengen ngasih tahu nih kalau misalkan playernya pengen continue, pengen kayak try again gitu. Nah, kita bisa ngasih tahu dia buat press any key. Jadi dia bisa mencet apa aja di keyboard. Terus kita bisa bikin waiting game overnya jadi false. Oke, save. Oke, nah lalu kita bisa cek di sini. Kalau misalkan game over, nah kita pengen tampilin game over screen kita.
Nah, lalu kita pengen skornya kita balikin ke 0, terus kita juga pengen game overnya kita balikin ke false, karena kan ketika kita nabrak pipa kan dia jadi true. Nah, jadi kita balikin lagi ke false biar nanti itu buat kondisi selanjutnya kalau misalkan kita nabrak lagi. Terus, nah kalau misalkan kita game over, kita juga mau ngereset semuanya. Jadi kita bisa copy ini nih, gitu, kita bisa copy, terus ini. Jadi kita reset nih semuanya nih. Jadi kita pengen pipanya kita hilangin, terus kita bikin pipa baru dan sebagainya, kita reset. Oke, sekarang kalau misalkan kita save, kita jalanin, lihat. Nah, kalau misalkan kita dapetin namanya skor, misalkan 2, dan sekarang coba kita tabrakin ya ke pipanya. Oke, saya ada error. Kenapa nih? Oke, ada error teman-teman. Kenapa sih ada error? Mungkin di bagian teksnya ada error nih pasti. Oke, saya masih salah. Mana ngasihinnya di sini? Harusnya itu di sini. Ya. Jadi ada sedikit error teman-teman. Nggak apa-apa kok. Coba cek lagi, ada masalah nggak ya? Oke. Ya betul, coba kita jalanin. Coba kita dapetin skor 1. Setelah itu kita tabrakin coba ke pipa. Nah, jadi dia tampil game over ya. Game over, habis itu press any key to continue. Jadi kalau teman-teman teman-teman pencet spasi atau pencet enter, nah dia bakal lanjut. Nah, pencet spasi, no, dilanjut ya. Terus ini agak salah deh, ini harus posisinya ini harus coba ini 100 nih. Iya ya. Coba 100. Sorry. Coba sekarang kita jalanin. Soalnya tadi saya pengennya skornya tuh di tengah, terus yang press any key-nya tuh di bawah. Tapi itu ya nggak apa-apa lah, begini lah intinya lah. Nah, kejauhan tapi udah nggak apa-apa deh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, game over screen. Teman-teman bisa kreasiin sebagaimana mungkin agar biar lebih menarik aja. Oke, jadi kita udah berhasil bikin game overnya. Lalu kita ada sedikit bug nih, kalau misalkan kita pencet spasi terus kan. Nah, spasi terus. Nah, dia jadi apa ya? Tembus gitu ya. Dia jadi tembus tuh. Nah, dia jadi tembus. Nah, terus kalau misalkan kita ke bawah. Nah, game gak game over gitu. Kalau biasanya kan di Flappy Bird dia ada semacam apa ya, gambar ground di sini. Kalau misalkan dia kena bawah, dia game over. Dan kalau di sini kita pengen kalau misalkan dia melewati batas bawahnya, kita pengen dia game over. Dan kalau misalkan dia ke atas, kita pengen dia itu mentok gitu. Jadi ketika dia pengen ke mentok ke atas, terus posisinya bakal di atas gitu. Nah, kita bisa ke kelas player. Nah, di sini dia kelas bird maksudnya. Nah, karena kita inherit dari sprite, game sprite, kita bisa gunain function update-nya. Optimal kita bisa cek kalau misalkan posisinya lebih besar dari tinggi layar, kita mau game over-nya itu jadi true. Oke. Dan kalau misalkan posisi rect-nya itu kurang lebih sama dengan 0, kita pengen posisinya itu sama dengan 0. Oke. Kalau misalkan kita save, kita jalanin kode kita. Terus kalau misalkan kita ke bawah, kita sebagian ke bawah. Oke, ini aneh, kenapa nggak bisa? Lebih besar dari true. Itu bener ya? Lebih besar dari true. Apa salah ini? Coba jalan lagi. Coba kita lihat. Oke, kalau tadi saya tahu deh kenapa deh. Karena saya nggak gunain global game over. Karena game over ini kan variabelnya di luar ya. Di scope-nya ini dia di sini. Sedangkan sini kita gunain variabel game over-nya di function update punya si kelas bird itu. Sebab kita masih
akses dia tuh secara global. Jadi kita bisa dapetin variabel game overnya. Nah, sekarang untuk kita save, kita coba jalanin. Coba kita beri jatuh. Nah, ya game over. Oke, dan kalau misalkan kita ke atas, coba nih kita biarin ketinggian tadi. Terus kita ke atas, kita mentok ke atas. Nah, dia bakal mentok. Jadi dia nggak bakal tembus ke atas. Oke. Oke, jadi itu dia game buat sederhana kita. Di video ini kita sudah berhasil membuat game over screen, ya. Ini kita juga sudah apa namanya? Kita sudah memperbaiki sedikit bug. Ya kalau misalkan dia mentok ke atas dan dia ke bawah agar dia game over. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti seri ini. Ya jika teman-teman suka video ini, mohon di like, di share ke teman-teman yang lain, dan di subscribe. Dan jika teman-teman mungkin ada saran untuk video lainnya, teman-teman bisa komen di bawah. Karena saya juga bingung channelnya mau dibikin video apa lagi, jadi teman-teman bisa komen di bawah. Dan nantinya kalau misalkan saya ada waktu luang, bisa dibuatkan tutorialnya. Oke, bila ada salah-salah kata selama seri ini berjalan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Jo Mustafa dan sampai jumpa.